Novel Beladiri Audio ke-196. 9 Sutra Matahari. Edisi 2926 hingga 2930. Novel yang hadir tiap hari. Cerita berlanjut. Aku tidak bisa membiarkan seorang anak mengacaukan pikiranku. Ini adalah alam rahasia kehampaan, dan penjelajahan serta perburuan harta karun adalah hal yang paling penting. Setelah kita meninggalkan alam rahasia kehampaan, akan ada banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dengan anak itu. Sekarang, yang terpenting bagiku adalah menyembuhkan luka aku dengan cepat, lalu melanjutkan penjelajahan dan perburuan harta karun di alam rahasia ini. Tak lama kemudian, pangeran ketiga menjadi tenang dan mulai berkonsentrasi untuk menyembuhkan lukanya. Gemuruh. Sebuah bola putih melesat keluar dari badannya, memancarkan cahaya mengepul, menyebabkan waktu di ruang sekitarnya mulai mengalir lebih cepat. Bola putih ini adalah senjata sihir waktu yang sangat canggih yang dapat mempercepat aliran waktu dalam rentang spasial tertentu. Terutama di ruang rahasia, mengaktifkan senjata ajaib ini dapat mempercepat aliran waktu di ruang rahasia, sehingga memberikan lebih banyak waktu untuk berlatih. Sebagai pangeran ketiga kuil surga, pangeran ini memiliki status bangsawan dan membawa banyak harta berharga. Pada saat ini, Ye Tianfei sudah pergi jauh. Tidak lama setelah Ye Tianfei pergi, seorang lelaki tua datang bersama sekelompok orang ke kota. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka pun memasuki kota. Hampir setengah dari energi mental dan hukum mental kota diserap oleh menara pemurnian pikiran, dan tingkat bahayanya pun sangat berkurang. Oleh karena itu, meskipun anggota kelompok angin hitam juga ditekan oleh energi mental dan hukum mental di kota, tekanan ini tidak terlalu kuat dan mereka dapat bergerak bebas. Oh tidak! Semua anggota kelompok angin hitam yang memasuki kota ini sudah mati. Setelah mencari-cari, mereka menemukan banyak sisa-sisa darah dan daging yang ditinggalkan oleh anggota kelompok angin hitam. Mereka tidak dapat menahan rasa terkejut dan marah. Alasan utama mengapa semua anggota kelompok angin hitam kita memasuki kota ini adalah untuk memburu si kembar dari keluarga Xiao. Mengapa mereka semua mati? Seorang anggota kelompok angin hitam yang telah mencapai alam abadi emas yang sempurna bertanya dengan bingung. Bahkan Tetua Ma meninggal di sini. Aku bisa merasakan napas jiwanya yang tersisa. Tetua Ma adalah seorang guru surgawi, tetapi dia meninggal di sini. Apakah ada bahaya mengerikan yang tersembunyi di kota ini? Jika demikian, kita harus berhati-hati dan yang terbaik bagi kita adalah meninggalkan tempat berbahaya ini sesegera mungkin. Seorang abadi emas sempurna lainnya berbicara dengan suara gemetar. Setelah mendengar apa yang dikatakan anggota kelompok angin hitam ini, anggota kelompok angin hitam lainnya segera menjadi waspada. Tidak, mereka semua dibunuh oleh seseorang. Dan samar-samar aku melihat sosok yang samar-samar, yang tampak familiar, seperti bocah bernama Ye. Jika tebakanku benar, itu pasti ada hubungannya dengan bocah itu. Orang tua yang memimpin kelompok angin hitam melakukan teknik rahasia persepsi yang sangat canggih, dengan paksa menelusuri apa yang terjadi di jalan ini, dan kemudian dia melihat pemandangan di mana sejumlah besar orang terbunuh secara aneh di jalan ini, dan juga melihat sosok yang samar-samar dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tenang dan kalem. Lagi pula, bukan hanya orang-orang dari kelompok angin hitam kita, tetapi tampaknya banyak orang dari pasukan lain juga terbunuh. Itu pasti ulah anak laki-laki bernama Ye itu. Dia pasti telah menggunakan senjata sihir energi mental yang canggih itu untuk membunuh begitu banyak master. Orang tua itu berkata lagi, marah dan terkejut. Karena dia menemukan bahwa selain Tetua Ma dari kelompok angin hitam, banyak master kuat dari kekuatan lain juga terbunuh secara misterius di jalan ini. Ye Tianfei hadir selama seluruh proses. Bahkan Tetua Ma dibunuh oleh anak bernama Ye itu. Kerusakan yang disebabkan anak itu pada kelompok angin hitam kita terlalu besar. Tetua Qi, jangan biarkan anak itu pergi. Kalau tidak, saudara-saudara di kelompok kita yang dibunuh olehnya tidak akan beristirahat dengan tenang. Kata seorang abadi emas sempurna dengan mata merah. Ini adalah seorang pria parubaya. Dia sebenarnya adalah murid langsung dari Tetua Ma. Sekarang gurunya telah meninggal, ini merupakan pukulan berat baginya. Segera sebarkan berita ini ke sini, dan katakan bahwa anak bermarga Ye itu telah membunuh banyak orang dari kekuatan-kekuatan besar, termasuk banyak penguasa langit. Selama berita itu tersebar,
anak itu akan menjadi musuh seluruh dunia dan pasti akan mati. Tidak peduli seberapa kuat dan jahatnya dia tidak dapat melawan begitu banyak kekuatan besar pada saat yang bersamaan. Orang tua yang disebut tetua Qi itu berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Ayo pergi. Tetua Qi melambaikan tangannya dan memimpin pasukan kelompok angin hitam keluar dari kota. Dia tahu bahwa kota ini pasti telah dijelajahi oleh banyak orang dan seharusnya tidak ada sesuatu pun yang berharga tersisa. Tidak lama kemudian, anggota kelompok angin hitam meneruskan pesan tersebut. Banyak orang dari kekuatan besar dibunuh oleh seorang anak bernama Ye Tianfei yang datang dari 3000 dunia, termasuk yang abadi. Dan kekuatan-kekuatan besar itu meliputi faksi gelap, kota iblis, kota sihir, dunia bawah, kuil surga, dan lain-lain. Setelah berita itu tersebar, langsung menimbulkan sedikit sensasi. Seorang anak dari kelompok dunia terpencil benar-benar berani memprovokasi begitu banyak kekuatan besar pada saat yang sama. Dia hanya ingin menghancurkan dirinya sendiri. Setelah mendengar berita tersebut, anggota pasukan besar seperti fraksi kegelapan, kota iblis, kota sihir, dunia bawah, dan kuil surga semuanya marah besar dan bersumpah untuk melunasi hutangnya kepada anak bernama Ye. Ye Tianfei dari 3000 dunia besar dan kecil. Bukankah itu kakak Ye? Ini memang gaya kakak Ye dalam melakukan sesuatu. Tampaknya kakak Ye mulai membuat reputasi tertentu di laut kekosongan kekacauan. Setidaknya di bidang dewa emas dan dewa surgawi, kakak Ye sudah terkenal. Pada saat ini, di suatu tempat di alam rahasia kekosongan, seorang pria berjubah putih tertegun sejenak setelah mendengar berita itu, lalu dia tersenyum dan berkata dengan nada penuh penghargaan. Jika Ye Tianfei ada di sini, dia akan segera membebaskannya. Pria berjubah putih ini adalah pria bernama Meng yang mengundangnya untuk minum anggur siantai di 3000 dunia. Saudara Meng, tampaknya Anda mengagumi anak dari 3000 dunia. Dengan visi dan pengetahuan saudara Meng, tidak banyak anak muda di seluruh laut kekosongan kekacauan primal yang dapat dikagumi oleh saudara Meng. Misalnya, 3 pangeran dari kuil surga, beberapa pangeran yin dari dunia bawah, pangeran iblis dari kota iblis, pangeran iblis dari kota sihir, beberapa titik hitam dari golongan gelap, Del. Saya belum pernah mendengar saudara Meng memuji mereka, tetapi dia sangat memuji Ye Tianfei. Ini membuat saya sangat penasaran. Saya tidak sabar untuk melihat apa yang istimewa dari anak bernama Ye itu. Seorang pria dengan dahi menonjol dan penampilan kuno di dekatnya berkata dengan rasa ingin tahu. Kekuatan utama seperti kuil para dewa dan dunia bawah secara luas merekrut talenta muda dengan bakat bagus di seluruh laut kekosongan kekacauan, dan kemudian menggunakan warisan kuno dan sumber daya keuangan yang kuat untuk membudidayakan beberapa monster. Apa yang bisa dipuji tentang ini? Sebaliknya, saudara Ye, yang datang dari dunia terpencil di antara 3000 dunia, jauh lebih rendah daripada murid inti dari kekuatan besar di kuil para dewa dalam hal latar belakang, fondasi, sumber daya, warisan, Del. Dia benar-benar layak dipuji karena mampu memiliki kekuatan seperti itu melalui usahanya sendiri. Kalau aku dibesarkan di dunia terpencil dan terbelakang, aku pasti takkan mampu menyamainya. Pria berjubah putih itu berkata sambil tersenyum. Itu masuk akal. Setelah mendengarkan analisis Anda, saya mulai mengagumi anak laki-laki bernama Ye itu. Aku pun makin berhasrat bertemu dengan bocah itu. Pria berpenampilan kuno itu mengangguk dan berkata, akan ada kesempatan. Pria berjubah putih itu berkata, ngomong-ngomong, saudara Meng, apakah Anda yakin bahwa alam rahasia kehampaan ini adalah alam yang ditinggalkan oleh dewa kehampaan yang legendaris di zaman kuno? Pria berpenampilan kuno itu tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Saya tidak sepenuhnya yakin, tetapi kemungkinan besar begitu. Alam rahasia ini telah disebut alam rahasia kehampaan sejak zaman dahulu kala, dan kebetulan nama ini sama dengan dewa kehampaan pada zaman dahulu. Pria berjubah putih itu mengangguk dan menjawab. Agak sewenang-wenang jika menilai bahwa alam rahasia ini ditinggalkan oleh dewa ketiadaan hanya berdasarkan namanya saja. Pria berpenampilan kuno itu bertanya. Dan menurut legenda, dewa ketiadaan adalah salah satu dewa terkuat di zaman kuno. Jika alam rahasia ini benar-benar ditinggalkan oleh dewa ketiadaan, dengan kekuatan dan identitas dewa ketiadaan, nilai dari semua hal yang ditinggalkannya tidak terbayangkan. Belum lagi kita, bahkan para dewa setengah dewa dan bahkan dewa sejati ingin mendapatkannya.
Hanya saja kita telah berada di alam rahasia kehampaan ini selama beberapa waktu. Meskipun kita telah memperoleh banyak harta berharga selama periode ini, hampir tidak ada harta karun tingkat dewa. Apa yang sedang terjadi? Pria berpenampilan kuno itu melanjutkan. Mungkin saja kita belum menemukannya. Harap bersabar. Jika kita dapat menemukan sesuatu yang ditinggalkan oleh dewa ketiadaan, kita akan menjadi kaya. Pria berjubah putih itu berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Ye Tianfei memimpin dua saudara perempuan dari keluarga Xiao dan dua saudara kandung dari keluarga Peng untuk maju di ruang yang membingungkan dari alam rahasia Void. Saat maju, sebuah kepingan giok seni bela diri tergantung di lautan jiwa Ye Tianfei, dan salah satu jiwa sedang membaca dan memahami kepingan giok ini. Keping giok seni bela diri ini diperoleh di kota belum lama ini. Keping giok ini benar-benar mencatat warisan berbagai seni bela diri dari gerbang hati. Mulai sekarang, aku akhirnya memiliki warisan energi mental yang lengkap. Ye Tianfei berpikir dengan penuh semangat saat dia memahami kepingan giok itu. Meskipun Ye Tianfei telah mengolah energi mentalnya ke tingkat yang sangat baik, pada kenyataannya, keterampilan terkait energi mental yang telah dia latih sangat terbatas. Sekarang seni bela diri terkait energi mental yang paling kuat adalah pedang hati tak terlihat. Saat menggunakan energi mental untuk melawan musuh, Ye Tianfei berulang kali menggunakan pedang hati tak terlihat. Tentu saja, pedang hati tak terlihat juga merupakan salah satu cara terkuat Ye Tianfei untuk melawan musuh. Sekarang dengan warisan gerbang hati, Ye Tianfei dapat melatih warisan energi mental yang lebih dan lebih maju. Pilih seni bela diri untuk dilatih. Ye Tianfei berkata dalam hati. Kunci kekuatan pikiran. Setelah Ye Tianfei memilih dari kepingan giok itu untuk beberapa saat, raut wajah gembira tiba-tiba muncul, dan dia memilih salah satu seni bela diri yang disebut kunci pikiran. Kunci pikiran menggunakan energi pikiran dan hukum pikiran untuk meniru belenggu tak kasat mata, yang tiba-tiba dipasang pada badan musuh selama pertempuran untuk membatasi gerakan musuh. Karena energi mental sulit dirasakan, sulit bagi musuh untuk mendeteksi dan menghindarinya sebelum dikunci oleh kunci pikiran. Setelah dikunci oleh kunci pikiran, sangat sulit untuk menyingkirkannya. Jadi ini adalah seni bela diri yang sangat aneh. Ya, selain kunci pikiran, ada juga domain pikiran dan bahkan alam pikiran. Prinsip dari ketiga seni bela diri ini tampaknya sama, tetapi dengan tingkat energi mentalku saat ini, aku hanya dapat berlatih kunci mental, dan aku tidak memenuhi syarat untuk berlatih domain mental dan alam mental. Ye Tianfei berkata dalam hatinya saat dia melihat berbagai warisan yang tercatat dalam lembaran giok. Baiklah, segera praktikkan kunci kekuatan pikiran. Pedang jantung tak terlihat digunakan untuk menyerang, sedangkan kunci kekuatan jantung digunakan untuk menahan. Jika kedua teknik ini digabungkan, kekuatannya akan semakin kuat. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Tianfei mulai menggunakan salah satu badan jiwa untuk memahami kunci pikiran. Karena dia memiliki dua badan jiwa, kedua badan jiwa itu dapat digunakan untuk fokus pada hal yang berbeda secara berurutan, sehingga Ye Tianfei dapat memahami latihan sambil bepergian. Sekitar setengah hari kemudian, waktunya sudah tepat, mari kita cari tempat untuk berlatih kunci pikiran terlebih dahulu. Ye Tianfei telah sepenuhnya memahami teknik Heart Lock dan dapat mempraktikkannya. Jadi Ye Tianfei segera menemukan lokasi terpencil, menggunakan puluhan formasi arai untuk membangun ruang arai kecil, lalu memasuki ruang kecil itu, dan kemudian memasuki menara hantu. Dua saudara perempuan dari keluarga Xiao dan dua saudara kandung dari keluarga Peng juga dibawa ke menara hantu oleh Ye Tianfei. Ketika mereka berempat mengetahui bahwa Ye Tianfei ingin berlatih, mereka bekerja sama dengan sangat baik. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan menara pemurnian hati, memasuki ruang dalam menara pemurnian hati, dan duduk bersila. Karena berlatih di menara pemurnian hati akan memiliki efek yang lebih baik. Gemuruh. Setelah Ye Tianfei memasuki menara pemurnian hati, segera ada energi hati dan hukum hati yang kuat melonjak dari segala arah, meremas badan Ye Tianfei, membuat Ye Tianfei tampak membawa puluhan gunung berat yang tak terlihat. Tetapi Ye Tianfei mengerti bahwa lingkungan seperti ini sangat baik untuk energi hatinya. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi energi mental. Ye Tianfei memperoleh 10 cincin ruang angkasa di istana di kota.
Setiap cincin ruang angkasa diisi dengan sumber daya energi mental yang sangat banyak. Untuk beberapa waktu, dia tidak perlu khawatir kehabisan sumber daya tersebut. Selanjutnya, Ye Tianfei memurnikan dan menyerap sumber daya kultivasi energi mental yang ditempatkan di sekitarnya saat berlatih kunci mental. Setengah hari lagi berlalu. Akhirnya aku berhasil mengolah kunci pikiran. Dan tingkat energi pikiranku juga meningkat sedikit. Di dalam menara pemurnian pikiran, Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya dan berbicara. Dengan Heart Refining Lock dan Invisible Heart Sword, aku sekarang dapat menghadapi makhluk surgawi tingkat dasar dengan lebih mudah. Bahkan jika aku menghadapi makhluk surgawi tingkat menengah, aku dapat mencobanya. Ye Tianfei berdiri dan berkata dengan percaya diri. Ketika Ye Tianfei meninggalkan 3000 dunia dan memasuki lautan hampa yang kacau, dia hanya bisa mundur ketika bertemu dengan seorang master tingkat peri surgawi, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan dan keyakinan untuk bertarung. Namun, kekuatan tempur terkuatku saat ini adalah energi mental dan ilmu pedangku. Kekuatan dalam aspek lain relatif lemah dan tidak berkembang secara merata. Inilah kelemahanku, terutama ranahku, yang terlalu rendah. Jadi selanjutnya, aku harus meningkatkan ranahku. Ye Tianfei mengevaluasi kekuatannya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri. Baiklah, mari kita lanjutkan petualangan kita. Ye Tianfei keluar dari menara pemurnian hati, lalu memimpin dua saudara perempuan dari keluarga Xiao dan dua saudara kandung dari keluarga Peng keluar dari menara hantu, menyingkirkan lusinan formasi yang telah disiapkan sebelumnya, lalu menuju ke ruang membingungkan di depan. Alam rahasia ketiadaan merupakan ruang angkasa besar dan kuno, yang di dalamnya tersebar sejumlah besar dunia dengan berbagai ukuran. Orang-orang yang datang untuk menjelajah terus memasuki satu dunia demi dunia. Dunia-dunia ini penuh dengan berbagai bahaya, serta berbagai harta dan peluang. Hingga saat ini, sebagian besar orang yang datang untuk menjelajahi alam rahasia ketiadaan telah memperoleh banyak keuntungan. Di antara mereka, beberapa orang dengan keberuntungan dan kekuatan yang besar bahkan telah memperoleh beberapa harta yang tak ternilai dan luar biasa. Akan tetapi, banyak sekali orang yang meninggal dalam penjelajahan dan kehilangan nyawa di alam rahasia yang agung ini. Petualangan dan perburuan harta karun seorang pejuang seperti ini, peluang dan krisis ada bersamaan, semuanya tergantung pada kekuatan dan keberuntungan pribadi seseorang. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei membawa Xiao Huan dan 4 orang lainnya ke beberapa dunia berbeda dan menemukan beberapa harta karun. Namun, dunia-dunia ini telah dieksplorasi oleh orang-orang sejak lama, jadi harta yang diperoleh Ye Tianfei dan yang lainnya tidak terlalu berharga. Ye Tianfei memberikan semua harta yang diperolehnya kepada Xiao Huan dan 4 orang lainnya. Xiao Huan dan yang lainnya tidak mendapatkan banyak di kota sebelumnya, tetapi keuntungan Ye Tianfei sangat besar, jadi ini dianggap sebagai kompensasi Ye Tianfei kepada mereka. Ayo kita pergi ke dunia berikutnya dan melihatnya, kata Ye Tianfei sambil memimpin 4 orang keluar dari sebuah dunia. Lalu dia memimpin dan terus berjalan maju. Tuan Muda Ye, kami telah memperoleh banyak harta karun di dunia ini, dan terutama karena Anda berada di sana untuk menekan orang-orang lain, kami dapat memperoleh begitu banyak harta karun. Oleh karena itu, Anda telah memberikan kontribusi terbesar dan Anda harus mendapatkan harta karun terbanyak. Mengapa Anda tidak menginginkannya dan memberikan semuanya kepada kami? Ini tidak adil, kata Peng Rou. Harta karun ini tidak terlalu berharga bagiku. Bagilah saja secara merata di antara kalian, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Nona Peng, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Pada saat ini, sebuah suara terkejut terdengar dari kejauhan. Kemudian seorang pria terbang di udara, diikuti oleh puluhan orang. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pembunuh yang ganas. Mereka jelas orang-orang kuat yang sering membunuh. Kakak, kenapa kita bertemu dengan pria menyebalkan ini lagi? Aku ingin muenteh saat melihatnya. Peng Fang langsung berbicara saat melihat pria itu terbang ke udara. Ye Tianfei mengenali pria itu sekilas dan menyadari bahwa dia adalah Tuan Muda Sen yang ditemuinya terakhir kali. Pada saat itu, Tuan Muda Sen ingin menyerang Ye Tianfei. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi sekarang. Tuan Ye, ayo cepat pergi dan abaikan dia. Peng Rou sedikit panik saat melihat Tuan Muda Sen, dan segera mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Karena Tuan Muda Sen sendiri adalah seorang dewa surgawi junior,
dan ada dua lelaki tua yang mengikuti di belakangnya, dan kedua lelaki tua ini juga merupakan Dewa Surgawi Junior, jadi totalnya ada 3 Dewa Surgawi Junior. Peng Rou khawatir Ye Tianfei tidak mampu mengatasinya. Tentu saja aku tidak ingin memperhatikannya, tetapi jika dia memprovokasiku, aku tidak akan bersikap sopan padanya. Kata Ye Tianfei dengan tenang. Dengan kekuatan menyeluruh Ye Tianfei saat ini, tidaklah sulit untuk berhadapan dengan 3 makhluk surgawi junior. Kecuali Tuan Muda Sen, semua yang lain yang mengikutinya adalah Dewa Emas, jadi Ye Tianfei tidak akan menganggap mereka serius sama sekali. Jangan risaukan mereka, mari kita jalan sendiri. Kata Ye Tianfei enteng. Peng Rou dan keempat orang lainnya merasa lega melihat Ye Tianfei begitu tenang, jadi mereka mengikuti Ye Tianfei dan terus bergerak maju. Karena mereka mengetahui kekuatan dan karakter Ye Tianfei, mereka sangat mempercayai Ye Tianfei. Tak lama kemudian, Tuan Muda Sen mendarat di depan Peng Rou, menghalangi jalannya. Nona Peng, mengapa Anda masih bersama bocah rendahan ini dengan asal-usul yang tidak diketahui dan motif tersembunyi? Anda pasti telah ditipu olehnya. Dengan status dan posisi Anda, dia tidak memenuhi syarat untuk bersama Anda. Nona Peng, setelah Anda dan saya berpisah di kota itu, saya menemukan lebih dari 20 token kekuatan mental secara total. Awalnya, saya ingin memberikan beberapa token kekuatan mental kepada Anda berdua bersaudara dan membawa Anda pergi dari kota aneh itu bersama-sama, tetapi kemudian saya tidak dapat menemukan Anda. Saya tidak menyangka bahwa saya akhirnya menemukan Anda sekarang. Nona Peng, setelah saya memasuki alam rahasia kehampaan, saya memperoleh banyak harta dan peluang, dan saya bersedia untuk membaginya dengan Anda. Dan mulai sekarang, saya akan melindungi keselamatan Anda di alam rahasia ini. Tuan Muda Sen melangkah maju, mendekati Peng Rou, tampak sangat antusias, dan berbicara. Tuan Sen, saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya tidak akan mengikuti Anda. Saya dan saudara perempuan saya akan mengikuti Tuan Ye, jadi jangan ganggu saya lagi. Selain itu, Tuan Ye adalah dermawan kami, jadi harap bersikap sopan saat berbicara. Peng Rou merasa terganggu dengan omelan Tuan Sen dan berbicara langsung. Nona Peng, mengapa kau lebih percaya pada bocah rendahan ini daripada aku? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Tidak peduli apapun, mulai sekarang, kau tinggal ikuti aku, dan aku akan melindungimu. Mengenai bocah ini, dia sekarang dalam situasi yang sulit, karena dia akan segera dibunuh olehku. Ketika Tuan Muda Sen mengatakan ini, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap Ye Tianfei, tidak menyembunyikan niat membunuh yang kuat di matanya. Sen Jie, tolong hormati aku. Jangan hancurkan sedikit pun niat baik yang tersisa di hatiku. Peng Rou mengangkat alisnya dan berteriak keras setelah mendengar apa yang dikatakan Master Sen. Tuan Ye, hati-hati, Sen Jie ingin menyerangmu. Peng Rou melangkah maju, berdiri di depan Ye Tianfei, dan berkata kepada Ye Tianfei. Walaupun dia tahu kalau Ye Tianfei jauh lebih kuat darinya, dia pikir ini adalah masalah yang telah dia bawa kepada Ye Tianfei, jadi dia mengambil inisiatif untuk berdiri di depan Ye Tianfei. Nona Peng, Anda tidak perlu bicara lagi. Mulai sekarang, kalian berdua harus mengikuti saya. Saya ingin anak ini mati sekarang juga. Teriak Sen Jie dengan keras, dan nadanya mulai menjadi keras. Sen Jie, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku dan adikku harus bersamamu? Apakah kamu ingin menggunakan kekerasan terhadap kami, dua saudara kandung? Pernahkah kau memikirkan akibatnya? Jika leluhur keluarga Peng mengetahuinya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sen Jie, Peng Rou sangat marah dan berteriak padanya. Tidak perlu membuang waktu berbicara dengannya. Jangan khawatir, orang-orang ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadapku. Jika mereka berani menyentuhku, mereka akan segera menyesalinya. Ye Tianfei tersenyum dingin, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Sombong, bunuh orang ini untukku. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, wajah Tuan Sen menjadi gelap, lalu dia berkata kepada dua lelaki tua di belakangnya. Tuan Sen, jangan khawatir, anak ini tidak akan selamat hari ini. Dia akan segera mengerti bahwa kesombongan tanpa kekuatan akan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Kedua lelaki tua itu melangkah maju bersamaan, dan salah satu dari mereka berbicara perlahan.
Kedua lelaki tua ini sama-sama makhluk surgawi junior, jadi bagaimana mungkin mereka menganggap serius seorang pemuda di alam abadi emas. Untuk menghadapi bocah ini, kita berdua tidak perlu menyerangnya bersamaan, biarkan aku membunuhnya sendiri. Salah seorang lelaki tua berkata, "Baiklah, lakukan saja, saya senang punya waktu luang." Orang tua lainnya mengangguk. Gemuruh. Orang tua pertama melangkah maju, tampak sangat lambat, tetapi sebenarnya mengandung hukum waktu dan ruang yang sangat canggih. Setiap langkah yang diambilnya melintasi jarak waktu dan ruang yang besar, dan dia dengan cepat mendekati Ye Tianfei. Kemudian tombak hitam muncul di tangan orang tua itu, memancarkan napas energi yang aneh. Tombak hitam itu menusiuk ke depan, meledakkan bayangan tombak hitam yang mengerikan, membawa energi yang menakutkan, dan serangkaian rune hitam berbentuk aneh, yang langsung menenggelamkan area ruang yang luas dan berubah menjadi ruang hitam. Sebagai makhluk surgawi junior, dan generasi makhluk surgawi junior yang lebih tua, orang tua ini telah tenggelam dalam alam ini untuk waktu yang lama, dan kekuatannya memang unik. Bunuh anak ini, hancurkan dia berkeping-keping, dan biarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Shen Jie berdiri di dekatnya dan menatap Ye Tianfei dengan mata penuh kebencian, berteriak keras. Dalam benaknya, Ye Tianfei hanyalah seorang pesaing cinta yang datang untuk bersaing dengannya demi mendapatkan wanita dan merebut gadisnya, jadi dia punya niat kuat untuk membunuh Ye Tianfei. "Tuan Shen, jangan khawatir, jika aku bahkan tidak bisa membunuh orang ini, maka aku tidak akan punya muka untuk tetap berada di sisimu di masa depan, dan aku tidak akan bisa bertahan hidup sama sekali." Orang tua yang memegang tombak dan mengeluarkan kekuatan bertarung yang kuat berkata sambil tersenyum. Namun, pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba menunjukkan kunci pikiran yang baru saja dia latih belum lama ini. Saat pikiran Ye Tianfei bergerak, belenggu tak terlihat tiba-tiba muncul, melilit leher orang tua itu, dan menahan badannya dalam sekejap. Belenggu tak terlihat itu sangat berat, dan badan orang tua itu ditekan begitu keras sehingga kepala dan pinggangnya ditekan dan ditekuk ke depan, seolah-olah dia sedang membungkuk kepada Ye Tianfei. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua itu terkejut dan marah. Dia mati-matian melepaskan semua energi di badannya untuk melawannya, mencoba menghancurkan belenggu tak terlihat di lehernya. Pada saat yang sama, tangannya juga meraih belenggu tak terlihat itu, mencoba merobeknya menjadi dua. Tetapi belenggu tak terlihat ini dipadatkan oleh energi mental yang kuat dan hukum mental yang canggih. Untuk sesaat, belenggu itu dengan kuat memblokir badan, jiwa, dan bahkan energinya, membuatnya sulit baginya untuk bergerak. Ah! Orang tua itu marah dan ketakutan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat dia berteriak, semua energi dan hukumnya mulai mendidih, dan bahkan sinar api mulai muncul dari permukaan badannya. Dia ingin membakar asal-usulnya dan melepaskan diri dari belenggu tak terlihat di lehernya. Kekuatan kunci mental itu sangat bagus. Itu dapat menekan makhluk surgawi junior. Ye Tianfei merasa sangat puas di dalam hatinya dan mengangguk. Apa yang terjadi? Melihat tindakan lelaki tua itu, Shen Jie, lelaki tua lainnya, dan orang-orang lainnya semuanya sangat terkejut. Mereka jelas tidak melihat Ye Tianfei melakukan gerakan apapun, mereka juga tidak merasakan fluktuasi energi atau hukum yang dikeluarkan oleh Ye Tianfei. Tetapi serangan lelaki tua itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan, dan kemudian dia berteriak marah. "Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Kamu berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri." Ye Tianfei berkata sambil mensibir. Pada saat ini Ye Tianfei menunjukkan jenis seni bela diri energi mental lainnya, yaitu pedang hati tak terlihat. Ah! Ketika lelaki tua itu diblokir dengan kuat oleh kekuatan mental, dia tiba-tiba diserang oleh pedang hati tak terlihat. Itu hanya menambah penghinaan atas Cidera. Dia tidak tahan sama sekali dan berteriak. "Tidak, mari kita maju untuk membantu." Ketika Shen Jie melihat pemandangan ini, wajahnya tampak sangat jelek. Mengetahui bahwa keadaan agak buruk, dia berteriak keras. Saat ini, Ye Tianfei sudah berdiri di depan lelaki tua itu, menatapnya dengan mata dingin. "Kamu bisa mati sekarang." Ye Tianfei berkata dengan dingin, tampak sangat dingin dan kejam. Setelah selesai berbicara, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan menebas lebih dari selusin balok pedang tebal secara berurutan, mendesing dan langsung memotong badan lelaki tua itu menjadi beberapa bagian, termasuk badan jiwanya yang juga tercekik menjadi terak.
Seorang master surgawi jatuh begitu saja. Desis. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan napas pada saat yang sama, merasa dingin di sekujur badan. Sangat mengejutkan untuk membunuh seorang junior surgawi dengan mudah. Shen Jie dan lelaki tua lain dengan kekuatan surgawi merasa lebih dingin di hati mereka, dan pada saat yang sama mengambil langkah mundur, menatap Ye Tianfei dengan ketakutan. Wah, kamu benar-benar berani membunuh seseorang dari keluarga Shen kita. Shen Jie bertanya dengan marah. Wah, sihir jahat macam apa yang baru saja kau lakukan? Siapakah kamu dan mengapa kamu memiliki kekuatan bertarung yang aneh seperti itu? Orang tua lainnya menunjuk ke arah Ye Tianfei dan bertanya dengan suara sedikit gemetar. Shen Jie dan anak buahnya sibuk menjelajah dan mencari harta karun selama periode ini, dan belum mendengar kabar apapun tentang Ye Tianfei, jadi mereka masih belum bisa mengenali Ye Tianfei. Awalnya, aku tidak punya dendam padamu dan aku tidak ingin bertarung denganmu, tetapi kamu mengambil inisiatif untuk memprovokasiku. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuh kalian semua. Ye Tianfei melirik Shen Jie dan orang-orang yang dibawanya dengan dingin, dan berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei menggunakan pedang hati tak terlihatnya dan mulai menyerang bawahan Dewa Emas yang dibawa oleh Shen Jie. Selama kurun waktu ini, Ye Tianfei telah menggunakan salah satu badan jiwanya untuk mengolah energi mentalnya, sehingga energi mentalnya terus meningkat. Selain itu, untuk berlatih kunci pikiran belum lama ini, dia memurnikan dan menyerap sejumlah besar sumber daya energi mental, dan energi mentalnya pun meningkat pesat. Oleh karena itu, pedang hati tak terlihat yang digunakan Ye Tianfei sekarang bahkan lebih kuat. Saat Ye Tianfei melepaskan pedang hati tak terlihat, anak buah Shen Jie mulai berteriak satu demi satu. Mereka terlempar terus-menerus seperti layang-layang yang talinya putus. Beberapa meledak langsung di udara dan berubah menjadi bola kabut darah, sementara yang lain jatuh ke tanah di kejauhan, kepala mereka miring dan mereka langsung mati. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, semua orang kecuali Shen Jie dan lelaki tua itu mati. Bagaimana itu mungkin? Meskipun Shen Jie dan lelaki tua itu sama-sama memiliki kekuatan makhluk surgawi junior dan menganggap diri mereka sebagai master, wajah mereka menjadi pucat dan tatapan mereka berubah waspada saat menatap Ye Tianfei. Karena mereka mengerti bahwa bahkan jika mereka berdua mengambil tindakan, mereka mungkin tidak akan dapat membunuh begitu banyak Dewa Emas dalam waktu sesingkat itu. Tuan Muda Shen, jika pertarungan benar-benar terjadi, kita mungkin bukan tandingannya. Orang tua itu berkata kepada Shen Jie melalui transmisi suara. Cari kesempatan untuk pergi dulu, baru selesaikan masalah dengannya nanti. Meskipun Shen Jie selalu sombong, dia juga orang yang licik dan berhati-hati. Dia tidak ingin bertengkar dengan Ye Tianfei. Momen berikutnya, duar-duar, Shen Jie melambaikan tangannya dan melemparkan lebih dari 100 bendera formasi. Setiap bendera formasi berisi formasi besar. Formasi besar ini meletus pada saat yang sama dan terbentuk pada saat yang sama, menghalangi dia dan Ye Tianfei. Tunggu saja, nak. Cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Shen Jie dan lelaki tua itu berbalik dan pergi dengan kecepatan penuh. Setelah beberapa saat, Shen Jie berbicara dengan nada kesal. Sepertinya pasti ada master formasi di belakang orang ini. Ye Tianfei menghancurkan lebih dari 100 bendera formasi dalam waktu singkat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata pada dirinya sendiri. Meskipun formasi yang diciptakan oleh bendera tadi tidak menghentikan Ye Tianfei terlalu lama, Shen Jie dan lelaki tua itu telah mengambil kesempatan untuk pergi. Formasi yang dapat menghentikan kemajuan Ye Tianfei haruslah berlevel tinggi. Ye Tianfei memikirkannya dan tidak mengejarnya. Karena Ye Tianfei ingin memanfaatkan waktu untuk pergi berburu harta karun. Tuan Ye, saya minta maaf karena telah merepotkan Anda lagi. Ucap Peng Rou dengan nada meminta maaf. Itu tidak perlu. Siapa Shen Jie ini? Ye Tianfei melambaikan tangannya dan bertanya. Pada saat ini, Ye Tianfei telah memimpin semua orang ke depan, berjalan di ruang yang membingungkan. Shen Jie berasal dari keluarga Shen, salah satu keluarga kuno di kelompok dunia Qianchang. Keluarga itu sangat mulia di zaman kuno dan terkenal di seluruh kehampaan yang kacau. Meskipun keluarga Shen tidak lagi setenar di zaman kuno, fondasinya masih sangat dalam dan kekuatannya secara keseluruhan sangat kuat.
Keluarga Sen dan keluarga Peng kami adalah teman lama dan mereka memiliki hubungan yang baik di zaman kuno. Namun, sekarang keluarga Peng dan keluarga Sen memiliki lebih sedikit kontak. Selama bertahun-tahun, Sen Jie telah mengganggu saya. Itu benar-benar menyebalkan. Saya ingin bersembunyi ketika saya melihatnya. Jawab Peng Rou. Apakah kelompok dunia Qianchang merupakan salah satu dari 7 kelompok dunia inti di Laut Kekosongan Kekacauan? Ye Tianfei teringat bahwa pria bernama Meng yang mengundangnya untuk minum anggur siantai pernah menyebutkan bahwa kelompok dunia Qianchang merupakan salah satu dari 7 kelompok dunia inti. Ya, kelompok dunia Qianchang adalah salah satu dari 7 kelompok dunia inti, dan keluarga Sen adalah keluarga besar di kelompok dunia Qianchang. Peng Rou mengangguk. Begitu. Ye Tianfei mengangguk, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Sen Jie adalah klan kuno dalam kelompok dunia inti, dan tampaknya kekuatan keseluruhannya seharusnya sangat bagus. Bagi orang awam, memprovokasi kekuatan kuno seperti keluarga Sen tentu saja merupakan hal yang sangat merepotkan. Namun bagi Ye Tianfei, memiliki terlalu banyak hutang bukanlah suatu beban. Ye Tianfei hampir menyinggung semua kekuatan besar, termasuk faksi gelap, kota iblis, kota sihir, kuil para dewa, dunia bawah dan keluarga Zan, jadi tidak masalah jika ada satu keluarga lagi seperti keluarga Sen. Lihat, ada dunia di depan, mari kita masuk dan melihatnya. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berteriak. Saya melihat pintu masuk dan keluar suatu dunia muncul di ruang membingungkan di depan, dan banyak orang memasukinya. Baiklah, ayo masuk dan lihat. Ye Tianfei segera mempercepat langkahnya dan bergegas menuju dunia di depannya bersama Xiao Huan dan 4 orang lainnya. Ini adalah dunia kuno, penuh dengan nafas waktu dan memperlihatkan rasa perubahan. Di daratan luas itu, di mana-mana terdapat hutan purba-purba yang lebat, dan kota-kotanya yang besar tampak seperti binatang buas raksasa yang berjongkok di bumi. Kota-kota besar ini semuanya dibangun dengan batu-batu tebal dan memiliki gaya yang sangat kokoh. Melihat sekeliling, ada sejumlah besar batu-batu besar di mana-mana di dunia ini, tersebar di seluruh bumi. Pergi dan lihatlah, sepertinya ada penemuan di sana. Tiba-tiba Ye Tianfei melihat sekelompok orang di depannya bergegas menuju ke satu arah. Ye Tianfei buru-buru memimpin ke-4 orang itu dan bergegas ke arah itu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah kota kuno yang besar. Ada sebuah danau di tengah kota yang terlihat agak aneh. Danau itu dipenuhi air berwarna-warni. Air danau ini sebenarnya bukan air, tetapi cairan kental yang memancarkan energi aneh. Pada saat itu sudah banyak orang berkumpul di sekeliling danau untuk mengamatinya. Lihat, sesekali, sebuah batu besar terlempar keluar dari danau dan jatuh ke tanah dunia ini. Mungkinkah banyaknya batu besar di dunia ini lahir dari danau aneh ini? Teriak seseorang. Memang, setiap 10 kali tarikan napas, sebuah batu besar akan terlempar keluar dari danau, lalu bagaikan bola meriam, batu itu akan melesat jauh dan jatuh ke tanah di suatu tempat di dunia ini. Danau yang bisa melahirkan batu-batu besar. Ini benar-benar tak pernah terdengar, sungguh menakjubkan. Teriak seseorang. Aku penasaran apakah benda-benda di danau itu adalah harta karun. Seseorang menatap cairan berwarna-warni di danau itu dengan penuh harap. Itu seharusnya bukan harta karun. Memang agak aneh bahwa danau ini terus-menerus menghasilkan batu-batu besar. Tapi apa gunanya batu-batu itu? Saat kita menghadapi musuh, apakah kita akan membuat batu untuk menghancurkan lawan? Menurutku itu sama sekali tidak berguna. Danau ini hanya membuang-buang waktu kita. Ayo kita pergi dan melihat ke tempat lain. Seseorang menggelengkan kepalanya dan ingin berbalik dan pergi. Tepat pada saat ini, wus, wsss. Energi iblis itu sangat kuat, sejumlah besar iblis datang entah dari mana dan mendarat di depan danau. Kolam Dewa Batu. Seorang master iblis dengan aura ganas menatap danau berwarna-warni di depannya dan langsung menunjukkan ekspresi gembira. Dia tidak bisa menahan diri dan berkata tanpa berpikir. Kolam Dewa Batu. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin iblis itu dan melihat ekspresinya, orang-orang di sekitarnya langsung menyadari bahwa danau itu pasti sangat berharga. Teman-teman dari klan iblis, apakah danau ini disebut Kolam Dewa Batu? Apa misteri Kolam Dewa Batu ini? Tolong jelaskan kepada kami. Seseorang berkata.
Sang guru iblis yang baru saja berbicara mengalihkan pandangannya, menenangkan ekspresinya, dan memandang orang-orang di sekitarnya. Semuanya, kolam ini sangat berguna bagi kami para monster, tetapi tidak berguna bagi kalian. Jadi, silakan pergi. Kami para monster menghargai pengertian kalian, kata sang master monster dengan keras. Duar. Suaranya keras sekali, bagaikan bunyi lonceng besar, menggetarkan ruang di sekitarnya, menimbulkan gelombang gema, bak tsunami, dengan momentum yang dahsyat. Ini adalah Master Iblis dengan kekuatan makhluk surgawi tingkat menengah. Alasan mengapa dia mengeluarkan suara seperti itu adalah untuk menunjukkan kewibawaannya dan memperingatkan orang-orang di sekitarnya agar tidak bersaing dengan klan iblis mereka untuk memperebutkan danau tersebut. Klan iblis sangat menghargai danau ini, sepertinya danau ini pasti sangat berharga. Setelah mendengar kata-kata Master Klan Iblis, semua orang langsung mengerti. Namun, Master Iblis ini memiliki kekuatan makhluk surgawi tingkat menengah. Tekanan energi yang dilepaskannya saat ini begitu mengerikan sehingga hampir menutup ruang di sekitar danau, membuat kebanyakan orang merasakan tekanan luar biasa dan mundur. Senior, danau ini bernama Kolam Dewa Batu. Misteri apa yang ada di sana? Ye Tianfei berdiri di kejauhan, menatap danau aneh itu, dan bertanya kepada jiwa yang tersisa di menara hantu melalui transmisi suara. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang Kolam Dewa Batu, tetapi aku pernah mendengar sebutan Dewa Batu. Dewa Batu adalah dewa yang sangat kuat di laut kekosongan kekacauan pada zaman dahulu. Konon, bahkan di antara para dewa, Dewa Batu adalah eksistensi mengerikan yang menekan segalanya. Kolam ini disebut Kolam Dewa Batu, dan mungkin ada hubungannya dengan Dewa Batu yang legendaris. Jika ini benar, maka kolam ini pastilah harta yang tak ternilai. Bisa kebayangkan, bagaimana mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh dewa yang kuat di zaman dahulu menjadi hal yang biasa. Jiwa yang tersisa itu menjawab dalam transmisi suara. Kalau begitu, kalau kolam Dewa Batu ini benar-benar peninggalan Dewa Batu zaman dahulu, pasti sangat berharga. Baiklah, selama kita punya kesempatan, kita tidak boleh melewatkannya. Ye Tianfei langsung menjadi sangat tertarik setelah mendengar perkataan jiwa yang tersisa itu. Meskipun Ye Tianfei masih belum mengetahui fungsi spesifik dari Kolam Dewa Batu, apapun yang ditinggalkan oleh dewa yang kuat di zaman kuno pasti merupakan harta yang berharga. Semuanya, silakan pergi. Pada saat ini, Sang Master Iblis berbicara lagi, suaranya penuh dengan ancaman. Sepertinya kita yang pertama datang ke sini. Kalian para iblis baru saja datang dan ingin mengusir kami semua. Bukankah ini agak berlebihan? Seseorang tidak puas dan berkata dengan suara rendah. Gemuruh. Begitu orang ini selesai berbicara, cakar iblis yang memancarkan energi iblis yang mengerikan mencengkeramnya. Energi iblis yang mengerikan itu segera menekan orang ini sehingga dia tidak bisa bergerak, dan wajahnya penuh ketakutan. Jimat iblis terus bermunculan, dan masing-masing jimat iblis seberat gunung suci, hampir meruntuhkan ruang. Kasihanilah. Lelaki itu begitu ketakutan hingga ia memohon belas kasihan dengan suara keras. Engah. Cakar iblis itu tidak kenal ampun. Ia mencengkeram pria itu dan menekannya dengan ringan, seperti menghancurkan telur, dan langsung menghancurkannya baik secara fisik maupun spiritual. Aku orangnya pemarah dan tidak punya banyak kesabaran. Kalau kamu tidak mau mati, pergi saja. Suara guru iblis yang memiliki kekuatan makhluk surgawi tingkat menengah itu terdengar sangat dingin. Percikan. Melihat pemandangan ini, sebagian besar orang menjadi takut dan menjauh dari danau. Meskipun harta benda itu berharga, namun hidup adalah yang paling berharga. Tanpa hidup, tidak peduli seberapa berharganya harta benda itu tidak ada artinya. Namun, masih ada beberapa orang yang berdiri di sekitar danau dan menolak untuk pergi. Jika kalian tidak takut mati, maka lawanlah kami, klan iblis, demi danau ini. Pemimpin klan iblis itu melirik orang-orang yang masih ada di sana dengan tatapan dingin dan berkata dengan dingin. Ambil tindakan. Kemudian sang guru iblis berkata dengan suara yang dalam. Duar, duar, duar. Mengikuti perintah yang diberikan oleh pemimpin iblis, iblis-iblis yang lain melemparkan satu demi satu bendera iblis, yang berkibar tertiup angin dan terus membesar. Rune iblis yang mempesona muncul dari bendera, dan energi iblis yang kuat terus-menerus dilepaskan. Pada akhirnya,
Total 72 bendera iblis dilempar keluar dan dimasukkan ke dalam ruang di atas danau, membentuk formasi bendera besar. Rune-rune setan terus-menerus menyemburat dari langit, memenuhi seluruh langit dan bumi dalam sekejap. Gemuruh. Tekanan formasi yang diciptakan oleh 72 bendera iblis itu begitu mengerikan hingga menekan seluruh dunia dalam sekejap. Danau di bawahnya yang semula bergelombang kini menjadi stabil dan tampak sangat damai. Ini adalah formasi 72 Raja Iblis di ibu kota iblis. Seseorang tak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Ternyata suku iblis juga memiliki ahli formasi. Ye Tianfei menatap formasi besar yang terdiri dari 72 bendera iblis dan diam-diam terkejut, lalu angkat bicara. Klan iblis tidak memiliki ahli formasi. Namun, pada zaman dahulu kala, ibu kota iblis sangat dekat dengan kekuatan yang ahli dalam formasi. Konon, banyak formasi besar di ibu kota iblis disusun dengan bantuan ahli formasi dari kekuatan itu. Jika aku ingat dengan benar, kekuatan yang ahli dalam formasi itu disebut Sekte Formasi Kuno. Seorang leluhur dari Sekte Formasi Kuno dikenal sebagai ahli formasi dengan level tertinggi di seluruh laut kekosongan kekacauan. 72 bendera iblis ini kemungkinan besar disempurnakan oleh ahli formasi kuno dari Sekte Formasi Kuno dan telah diwariskan hingga hari ini. Jiwa yang tersisa itu berbicara. Apakah Sekte Arai Kuno begitu kuat? Apakah Sekte Arai Kuno masih ada sekarang? Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar kata-kata dari jiwa yang tersisa. Saya tidak tahu tentang itu. Namun, Sekte Arai Kuno selalu menjadi kekuatan yang sangat rendah hati. Secara umum, mereka jarang berinteraksi dengan orang-orang dari kekuatan lain. Untuk berteman dengan Sekte Arai Kuno, klan iblis kuno berusaha keras, dan akhirnya berhasil berteman dengan Sekte Arai Kuno. Tentu saja, aku masih mengembara di laut kekosongan kekacauan. Sebelum terjadi apa-apa, aku pernah menghabiskan waktu untuk mencari tahu tentang Sekte Arai Kuno, dan aku juga pergi ke banyak Master Arai untuk bertanya, tetapi pada akhirnya aku tidak mendapatkan apapun. Tidak seorang pun tahu apakah aliran pembentukan kuno masih diwariskan. Kemudian, aku mendapat masalah dan terjebak di 3000 dunia. Setelah mengalami waktu yang begitu lama, aku tidak tahu apakah Sekte Arai Kuno masih ada. Jiwa yang tersisa berkata, jadi begitulah adanya. Meski begitu, Sekte Arai Kuno memang merupakan sekte yang sangat sederhana dan misterius. Ye Tianfei tiba-tiba menyadari dan berkata, itu benar, sederhana dan misterius. Namun, warisan formasi sekolah formasi kuno sudah dikenal luas. Konon, di zaman kuno, ada banyak kekuatan dan keluarga di laut kekosongan kekacauan yang ingin meminta bantuan para ahli formasi sekolah formasi kuno untuk mengatur formasi mereka. Jiwa yang tersisa berkata lagi, pada saat ini, formasi yang terdiri dari 72 bendera iblis telah sepenuhnya menekan area ruang angkasa itu. Kami bertiga makhluk surgawi adalah kekuatan utama. Mari kita bekerja sama untuk mengambil alih kolam dewa batu ini. Kata Master Iblis dengan kekuatan makhluk surgawi tingkat menengah dengan suara yang dalam. Setelah selesai berbicara, Master Iblis itu melangkah maju. Dua Master Iblis lainnya juga melangkah maju pada saat yang sama. Ketiga Master Iblis itu semuanya sangat tinggi, dan badan iblis mereka memancarkan aura iblis yang menakutkan setiap saat. Ketiga Master Iblis itu duduk bersila di samping kolam dewa batu pada saat yang sama. Anggota iblis lainnya juga duduk bersila satu demi satu. Ledakan. Saat berikutnya, semua anggota iblis melepaskan energi iblis mereka, yang sangat kuat dan perkasa, menyegel ruang di sekitar kolam dewa batu seperti lautan yang luas. Ledakan. Kemudian, cakar iblis besar muncul di atas kolam dewa batu, dan dengan kerjasama dari 72 bendera iblis, ia meraih ke arah kolam dewa batu di bawah. Sepertinya kolam dewa batu ini agak berbahaya, kalau tidak, orang-orang iblis ini tidak akan begitu berhati-hati dan menggunakan gerakan yang mengerikan untuk mengumpulkannya. Seseorang menebak dengan pelan, gemuruh. Benar saja, saat berikutnya, kolam dewa batu di bawah tampak terprovokasi dan mulai bergetar hebat. Permukaan danau yang awalnya tenang mulai melonjak liar. Ledakan. Cakar iblis besar menembus tanah di sekitar kolam dewa batu, menyebabkan ruang di sekitar kolam dewa batu dan lumpur, batu, dan pasir di bawah tanah mulai hancur, dan akhirnya berubah menjadi abu dan menghilang. Pada saat ini,
Lokasi di mana kolam Dewa Batu berada, di atas, di bawah, dan di sekitarnya kosong. Semuanya menghilang, hanya menyisakan kolam berwarna-warni yang tergantung di sana. Ternyata kolam Dewa Batu ini telah tertanam di ruang itu, yang setara dengan berakar di ruang itu. Sungguh hukum ruang angkasa yang brilian. Ye Tianfei dengan cepat menemukan triknya dan menemukan bahwa meskipun kolam Dewa Batu tampak seperti melayang di udara, sebenarnya kolam itu tertanam di angkasa dan memiliki akar yang dalam. Monster-monster ini ingin bekerja sama untuk menarik kolam Dewa Batu keluar dari angkasa. Mari kita tunggu dan kemudian menyerbu masuk dan memanfaatkannya. Ulat Sutra Naga bertanduk emas berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Ide bagus. Baiklah, mari bersiap. Harta karun alam hanya diperoleh oleh mereka yang memang ditakdirkan untuk mendapatkannya, masing-masing mengandalkan kemampuannya sendiri. Sekarang harta karun itu sudah ada di depan mata kita tidak bisa melepaskannya. Ye Tianfei tersenyum dan berkata setelah mendengar apa yang dikatakan Ulat Sutra Naga bertanduk emas. Sebenarnya, Ye Tianfei sudah lama memiliki niat ini. Semuanya, klan iblis ingin menguasai danau ini sendirian. Pendekatan ini benar-benar keterlaluan. Kita tidak bisa hanya melihat mereka menguasainya sendirian. Hal yang paling berharga di danau ini pastilah airnya yang berwarna-warni. Mereka ingin mengambil semua airnya. Apakah kalian semua bersedia melakukannya? Pada saat ini, orang-orang lain di sekitar melihat tindakan anggota klan iblis, dan mereka semua tahu dalam hati mereka bahwa danau itu pasti merupakan harta yang sangat luar biasa, dan tidak ada yang ingin melihat klan iblis mengambil danau itu. Meskipun Yaodu adalah kekuatan yang sangat kuat di laut kekosongan kekacauan, pada umumnya tidak ada seorang pun yang akan memprovokasinya. Namun ini tidak berarti semua orang takut pada Yaodu. Karena ada banyak kekuatan kuat di laut kekosongan kekacauan yang tidak kalah kuat dari Yaodu, dan ada juga banyak orang yang tidak terkenal tetapi berasal dari beberapa kekuatan kuno yang tidak dikenal, atau orang-orang yang keluar dari beberapa alam rahasia yang misterius. Mereka tidak takut pada Yaodu, dan bahkan lebih enggan untuk memberikan harta mereka kepada Yaodu. Semuanya, bertindaklah bersama, teriak seseorang. Gemuruh. Seseorang segera menyerbu ke depan dan mencoba merebut kolam batu dewa. Melihat ada yang maju memimpin, yang lain pun ikut menyerbu ke depan, mengepung para manusia iblis dari segala arah, lalu berusaha merebut kolam batu dewa. Beraninya kau merampok barang-barang ibu kota iblis kami. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Master Iblis yang mengumpulkan kolam Dewa Batu tidak dapat menahan amarahnya saat melihat situasi ini. Bunuh semua orang ini. Sang Master Iblis mengulurkan cakar iblis yang besar dan perlahan menarik kolam Dewa Batu keluar dari ruang angkasa. Dia menggunakan teknik rahasia luar angkasa yang sangat canggih untuk berubah menjadi pedang ajaib tak kasat mata, yang memotong ruang di sekitar Dewa Batu. Dia ingin memotong Dewa Batu keluar dari ruang itu. Ambil tindakan. Siapapun yang berani mencuri barang-barang dari ibu kota iblis kita akan dibunuh tanpa ampun. Dua penguasa langit klan iblis lainnya berteriak pada saat yang sama, dan kemudian mereka memimpin anggota tim lainnya untuk menghadapi mereka yang menyerbu dari segala arah dan ingin merebut kolam Dewa Batu. Pertempuran sengit pun terjadi. Dua makhluk surgawi dari klan iblis adalah makhluk surgawi primer. Di antara mereka yang ingin merebut kolam Dewa Batu, ada 4 makhluk surgawi primer. Para anggota klan iblis dirugikan dalam hal jumlah. Namun, kekuatan yang dipancarkan oleh formasi yang terdiri dari 72 bendera iblis itu begitu mengerikan, tidak hanya menekan kolam Dewa Batu, tetapi juga membuat orang-orang di sekitar yang bergegas menyerang merasakan perlawanan yang sangat besar. Semuanya, aku akan menghancurkan bendera-bendera iblis ini, dan kalian semua bergegas untuk menghentikan iblis tua itu. Jika dia mengambil danau itu, akan jauh lebih sulit bagi kita untuk merebutnya darinya. Seorang pria parubaya dengan badan kekar seperti menara besi berteriak keras, lalu dia mengeluarkan kapak batu yang sangat usang dan melemparkannya ke depan. Gemuruh. Kapak batu itu terus membesar, memenuhi ruang dalam sekejap mata, lalu menebas ke depan. Rune kuno dan misterius terus muncul dari kapak batu yang usang. Kemanapun rune itu pergi, ruang bergetar hebat dan kemudian mulai hancur dan riyuntuh. Energi yang dilepaskan kapak batu ini sangat aneh, seolah-olah memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar terhadap ruang, menyebabkan ruang di depannya meledak dan riyuntuh dalam skala besar.
72 bendera iblis awalnya disisipkan di ruang depan untuk membentuk sebuah formasi, tetapi setelah ayah batu menebangnya, formasi tersebut malah terpotong menjadi dua, dan beberapa bendera iblis terguncang dan terbang. Maka hancurlah formasi yang dibentuk 70 bendera iblis itu. Orang-orang di sekitar segera merasakan bahwa lebih dari setengah tekanan energi yang berasal dari formasi itu telah menghilang. Terkejut dan senang, mereka semua menyerang dengan sekuat tenaga. Akibatnya, anggota Yaodu dipukul mundur dan mulai dirugikan. Kolam Dewa Batu menjadi sunyi hanya setelah ditekan oleh 72 bendera iblis. Kini setelah formasi yang dibentuk oleh 72 bendera iblis itu hancur, kolam Dewa Batu segera mulai menimbulkan kerusuhan. Kutu Kupret, kalau kalian merusak kebaikanku, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Teriak sang Master Iblis yang sedang mengumpulkan Stone God Pool dengan marah. Kalian para iblis ingin mengambil danau ini untuk kalian sendiri. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Pria parubaya yang kekar itu bergegas maju sambil memegang kapak batu usang di kedua tangannya, langsung memukul mundur seorang makhluk surgawi junior dari klan iblis, lalu bergegas menuju si Senki, siap untuk merebutnya. Kekuatan pedang guru itu cukup hebat. Ye Tianfei menatap kapak batu yang sudah usang itu dan tak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Menurutku kapak batu itu hanya harta karun yang didapatkan orang ini di dunia ini. Dunia ini penuh dengan batu, jadi kemungkinan besar ada beberapa senjata ajaib yang terbuat dari batu. Jiwa yang tersisa di menara hantu itu berkata, itu mungkin. Ye Tianfei mengangguk. Pada saat ini, pertempuran menjadi semakin intens. Dua makhluk surgawi junior telah bergegas ke kolam Dewa Batu. Karena kau begitu bernafsu untuk bangkit dan mati, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Kata sang guru iblis yang tengah mengumpulkan si Senki dengan marah. Kalau saja tidak ada campur tangan orang di sekitarnya, dia pasti sudah berhasil menutup kolam batu dewa sekarang. Apakah kau pikir kau dapat menantang martabat klan iblis kita dengan mendapatkan senjata sihir yang lebih kuat? Aku tidak peduli dengan identitas dan latar belakangmu. Hari ini kau telah mengganggu perbuatan baikku, dan kau pasti akan mati. Pemimpin klan iblis menatap pria kekar yang memegang kapak batu yang rusak dengan tatapan dingin dan berkata dengan dingin. Lalu sebilah pedang iblis hitam muncul tanpa suara. Sang penguasa iblis mengulurkan tangannya, menggenggam pedang iblis hitam, dan menebas lelaki kekar itu. Cahaya bilah pedang hitam muncul, semakin membesar bagaikan pilar hitam yang menopang langit, membawa energi iblis yang dahsyat, dan bertabrakan dengan kapak batu yang sudah usang. Dengan suara keras, percikan api besar menyembur keluar. Wajah lelaki kekar itu berubah drastis, dan dia terus-menerus mundur karena gelombang energi iblis. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Lelaki kekar itu berteriak dalam hati. Dia tahu bahwa jika bukan karena kapak batu tua yang kuat di tangannya, dia akan terbunuh atau terluka dalam tabrakan ini. Master klan iblis ini adalah makhluk surgawi tingkat menengah, dan telah lama dilarang berbicara di atas alam ini. Master dengan level yang sama, makhluk surgawi tingkat menengah biasa bukanlah tandingannya, belum lagi pria kekar ini hanyalah makhluk surgawi junior, membuatnya semakin kecil kemungkinannya untuk menjadi lawannya. Ada harta karun di depan kita. Ayo bertarung. Meskipun pria kekar itu sangat takut dengan kekuatan penguasa iblis, dia tidak mau menyerah. Dia menggertakkan giginya, menggenggam kapak batu usang di tangannya, dan bergegas maju lagi, ingin merebut kolam Dewa Batu. Orang-orang lain di sekitar juga mencoba yang terbaik untuk bergegas dan merebut kolam batu dewa di tengah kekacauan itu. Adegan ini sudah sangat kacau, saatnya untuk bertindak. Saat kita bertindak nanti, kau akan bertanggung jawab untuk menahan orang-orang itu, terutama monster tua itu. Biarkan aku dan Hun Lao bekerja sama untuk menyingkirkan kolam Dewa Batu dari tempat itu, lalu kau masukkan ke dalam menara hantu. Kata ulat sutra naga bertanduk emas kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Dia sudah sangat ingin mencoba. Sekarang memang saat yang tepat untuk bertindak. Baiklah, mari kita lakukan sesuai rencanamu. Ye Tianfei menatap pertempuran sengit di depan, berkata sambil tersenyum dan mengangguk. Ye Tianfei tahu bahwa ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao sama-sama ahli dalam energi spasial. Mereka semua memiliki warisan ras mereka sendiri. Seiring kekuatan mereka terus meningkat, semakin banyak warisan ras yang terbangun.
Oleh karena itu, sekarang tingkat energi spasial mereka dan keterampilan energi spasial yang mereka praktikkan tidak lebih buruk dari miliknya, dan bahkan mungkin jauh lebih kuat. Oleh karena itu, pilihan yang tepat adalah membiarkan mereka memotong kolam batu dewa dari ruang tersebut. Beraksi! Teriak ulat sutra naga bertanduk emas dengan keras, berubah menjadi cahaya keemasan, dan langsung menghilang ke angkasa. Ye Tianfei tidak ragu-ragu. Dia mengaktifkan sepatu bot waktunya dan datang ke pusat pertempuran hanya dalam satu langkah. Dia berdiri di samping kolam dewa batu dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menggunakan kunci pikiran dan menyerang semua orang di dekatnya. Satu demi satu belenggu tak kasat mata menjebak semua orang di sekitarnya. Termasuk makhluk surgawi perantara dari klan iblis. Mindlock adalah seni bela diri yang menggunakan energi mental. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat merasakan fluktuasi energi apapun sebelum terperangkap oleh Mindlock, jadi mereka tidak memiliki cara untuk menghindarinya. Tiba-tiba, semua orang di sekitar berhenti bergerak, mereka terkejut dan marah, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan tidak dapat mengerti mengapa tiba-tiba ada belenggu tak terlihat di badan mereka. Bergerak. Ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao muncul pada saat yang sama, dan secara bersamaan mengerahkan energi spasial yang kuat dan hukum spasial yang canggih untuk membombardir ruang di sekitar kolam dewa batu. Badan ulat sutra naga bertanduk emas itu melesat maju secara langsung, dan dengan suara keras, ia menghancurkan ruang di bawah kolam dewa batu menjadi berkeping-keping. Hun Lao merentangkan sejumlah besar cabang pohon, yang berubah menjadi pedang hijau panjang, dengan cepat memotong ruang di sekitar kolam batu dewa. Faktanya, lebih dari setengah kolam dewa batu telah ditarik keluar dari ruang ini oleh penguasa iblis tadi. Dengan usaha gabungan dari ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao, kolam dewa batu segera mulai mengendur seluruhnya dan mulai berguncang. Berhenti! Beraninya kau menyentuh barang-barangku. Apa kau tidak ingin hidup? Master iblis itu tertekan oleh kunci pikiran dan tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Dia mengamati tindakan ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao dengan matanya. Dia sangat marah hingga dia meraung dengan marah. Dia berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari belenggu tak kasat mata yang membelenggu mentalnya. Energi iblis yang besar dilepaskan dari badannya, seperti gelombang yang mengamuk, mengguncang seluruh dunia. Kota tempat Sis Henci berada telah mulai riyuntuh. Kau harus menahan orang ini. Dia sangat kuat. Jika dia menyerang, aku tidak akan mampu menahannya. Ulat sutra naga bertanduk emas berteriak keras kepada Ye Tianfei dan sangat takut kepada penguasa iblis. Jangan khawatir, aku akan menahannya, jawab Ye Tianfei. Sambil berbicara, Ye Tianfei melemparkan pedang jantung tak kasat mata miliknya, langsung menyerang badan penguasa iblis, menghancurkan badan fisik dan jiwanya masing-masing. Sang master iblis ditekan oleh kunci pikiran, dan sekarang dia diserang oleh pedang hati yang tak terlihat. Dia merasakan tekanan yang luar biasa, dan terkejut serta marah, dan mulai berteriak dengan liar. Adapun orang lain di sekitar, termasuk 2 makhluk surgawi junior dari ras iblis dan 4 makhluk surgawi junior lainnya, mereka semua ditekan oleh kunci kekuatan pikiran dan tidak bisa bergerak. Monster tua ini benar-benar kuat. Kurasa makhluk surgawi tingkat menengah biasa sama sekali tidak sebanding dengannya. Ye Tianfei menyadari bahwa saat ini makhluk surgawi tingkat menengah dari klan monster itu hendak melepaskan diri dari belenggu kunci kekuatan pikiran, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kekuatan kunci pikiran ditentukan oleh kekuatan energi pikiran dan tingkat kultivasi yang dicapai. Ye Tianfei mulai berlatih Mindlock belum lama ini. Meskipun ia sudah bisa menggunakannya sekarang, ia masih dalam tahap pemula. Ada beberapa tingkatan kunci pikiran, dan Ye Tianfei saat ini tidak dapat menggunakan kunci pikiran tingkatan yang lebih tinggi. Dengan energi mental Ye Tianfei saat ini, dia bisa menggunakan kunci mental tingkat pemula untuk menekan makhluk surgawi menengah biasa. Tetapi jika dia bertemu dengan makhluk surgawi menengah yang sangat kuat, dia mungkin tidak dapat menekan mereka, atau waktu penekanannya mungkin tidak terlalu lama. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan menggunakan pedang jiwanya untuk menyerang lautan jiwa Master Iblis ini dan badan jiwanya. Akhirnya kita berhasil menyingkirkan kolam dewa batu ini dari tempat ini. Sebaiknya kau segera menyingkirkannya. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berseru kaget. Hebat sekali. Ye Tianfei sedikit bersemangat. Pada saat ini,
Energi iblis yang amat mengerikan tiba-tiba meledak dari badan makhluk surgawi perantara klan iblis. Energi jahat ini jauh lebih kuat daripada energi yang dimiliki oleh penguasa iblis itu sendiri. Oh tidak, orang ini mungkin akan mengaktifkan beberapa senjata ajaib yang kuat, atau beberapa senjata ajaib jenis jimat. Jiwa yang tersisa di menara hantu segera mengingatkan Ye Tianfei. Ledakan-ledakan. Saat berikutnya, sepotong kain kuning kecil, hanya seukuran telapak tangan orang dewasa, perlahan muncul dari badan Tuan Iblis ini. Sejumlah besar rune iblis yang tersusun rapat terus-menerus dilepaskan dari kain kuning itu, lalu mengembun menjadi cakar iblis raksasa satu demi satu, membawa energi iblis yang mencengangkan, mencengkeram ke segala arah. Dengan munculnya potongan kain kuning ini, kunci mental yang semula ada pada penguasa iblis dan pedang mental tak kasat mata yang menyerang badannya semuanya hancur pada saat yang sama, dan pedang jiwa yang menyerang lautan jiwanya juga hancur. Senjata ajaib macam apa ini? Kekuatannya sangat mengerikan. Ye Tianfei terkejut. Ini pasti senjata ajaib yang sangat mengerikan dari kota iblis. Cepat pergi. Cobalah untuk tidak bertabrakan langsung dengan senjata ajaib dari kota iblis ini. Kamu mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Jiwa yang tersisa di menara hantu berteriak kepada Ye Tianfei. Pada saat ini, kolam Dewa Batu telah dipotong oleh ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao dan digantung di sana. Yang mengejutkan Ye Tianfei adalah setelah kolam Dewa Batu terpisah dari ruang asalnya, tak ada lagi pergerakan, tetapi hanya mengambang di sana dengan tenang. Ye Tianfei menduga bahwa alasan mengapa kolam Dewa Batu bergetar hebat dan menolak terutama karena ruang di mana kolam itu berada telah diatur dengan beberapa pembatasan canggih untuk mencegahnya diambil oleh orang lain. Sekarang setelah kolam batu dewa meninggalkan tempat itu, ia tak lagi melawan. Ye Tianfei bertindak cepat dan memindahkan kolam Dewa Batu ke menara hantu sebelum makhluk surgawi perantara dari klan iblis bisa bergerak. Ayo pergi sekarang. Harta karun itu sudah di tangan, dan Ye Tianfei tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Karena Ye Tianfei tidak yakin dia bisa menangani kain kuning itu. Kemana kau akan melarikan diri? Sang Master Iblis tidak rela membiarkan Ye Tianfei membawa pergi si Senchi. Saat ini, dia telah terbebas dari belenggu kunci pikiran dan pedang hati yang tak terlihat. Sambil meraung, dia melesat ke udara dan mengejar Ye Tianfei. Potongan kain kuning itu tergantung di atas kepalanya, memancarkan energi iblis yang menakutkan, dan ada juga tanda-tanda iblis misterius yang menekan Ye Tianfei dari kejauhan seperti tsunami. Oh tidak, anak itu mengambil danau itu. Pada saat ini, orang-orang lain yang ingin merebut kolam Dewa Batu melihat Ye Tianfei mengambil kolam Dewa Batu, dan mereka semua berteriak kaget, lalu mereka semua mengejar Ye Tianfei. Anak ini adalah Ye Tianfei dari 3000 dunia kecil. Pada saat ini, anggota klan iblis sudah mengenali Ye Tianfei, dan mereka berteriak sambil mengejarnya. Senjata ajaib macam apa kain itu? Sangat kuat. Pada saat ini, Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktu, berkoordinasi dengan kartu teleportasi ruang angkasa, dan kecepatan badannya sendiri. Itu sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah mencapai tempat yang jauh dan bergegas keluar dari dunia ini. Namun, Ye Tianfei masih bisa merasakan dengan jelas tekanan mengerikan yang dilepaskan oleh kain kuning di belakangnya. Dia diam-diam terkejut dan berteriak. Kain ini pasti senjata ajaib tingkat dewa. Hanya senjata ajaib tingkat dewa yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Kata jiwa yang tersisa, ini seharusnya menjadi senjata ajaib yang belum lengkap. Kata Hun Lao, tentu saja itu adalah senjata sihir tingkat dewa yang belum lengkap. Jika itu adalah senjata sihir tingkat dewa yang lengkap, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan bahkan jika senjata sihir tingkat dewa belum lengkap, kekuatannya masih sangat mengerikan. Hanya sepotong kain yang memiliki kekuatan seperti itu. Ketika itu lengkap, kekuatannya pasti mengerikan. Kata jiwa yang tersisa, benar-benar menakutkan. Kalau bukan karena kain perca itu, aku tidak perlu takut pada makhluk surgawi perantara dari klan iblis itu. Ye Tianfei mengangguk. Penguasa iblis di belakangnya mengunci napas Ye Tianfei dan mengejarnya dengan ketat, tetapi kecepatan Ye Tianfei terlalu cepat. Lambat laun, jarak antara Ye Tianfei dan penguasa iblis itu semakin lebar. Bagaimana ini mungkin? Anak ini sangat cepat. Master Iblis di belakang sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan.
Setelah setengah jam berikutnya, guru iblis ini tidak bisa lagi merasakan napas Ye Tianfei dan keberadaannya. Kecepatan gerak badannya sebenarnya lebih cepat dariku. Tidak mungkin. Dia pasti punya senjata ajaib yang bisa mempercepat kecepatannya, dan levelnya minimal harus setingkat setengah dewa. Kalau tidak, seorang dewa emas biasa tidak akan bisa lepas dariku. Akhirnya, sang Master Iblis berhenti, geram, dengan wajah garang, menatap ke depan, dan berbicara kata demi kata. Anak itu kabur. Sayang sekali. Danau itu pasti menyimpan harta karun yang luar biasa, tapi direnggut oleh anak itu di tengah jalan. Pada saat ini, semua pengejar dari belakang juga menyusul, dan setelah mereka tidak bisa lagi merasakan napas Ye Tianfei, mereka semua merasa sangat disayangkan. Kepung semua orang ini sekarang, cari tahu identitas dan latar belakang mereka, dan bunuh semua yang bisa dibunuh. Makhluk surgawi perantara dari klan iblis itu perlahan berbalik dan menatap orang-orang yang baru saja menyusulnya, matanya penuh dengan niat membunuh. Kalau saja orang-orang ini tidak ikut campur, dia pasti sudah menyingkirkan kolam batu dewa. Tuan iblis ini tidak dapat mengejar Ye Tianfei, dan semua niat membunuhnya dialihkan ke orang-orang di depannya. Kepung mereka semua. Kedua dewa muda dari klan iblis juga dipenuhi amarah dan berteriak pada saat yang sama. Anggota klan iblis lainnya bergegas maju dan mengepung semua orang. Kalian para iblis terlalu mendominasi. Karena kalian tidak bisa mendapatkan harta karun itu, kalian ingin melampiaskannya pada kami. Seorang pria kekar memegang kapak batu usang berteriak. Kaulah yang menghancurkan formasi klan iblis kita tadi. Kapak batu ini seharusnya menjadi senjata sihir yang sangat bagus. Sekarang ini milikku. Makhluk surgawi perantara dari klan iblis itu menatap pria kekar itu dengan mata dingin dan berbicara perlahan. Jika orang ini tidak menggunakan kapak batu untuk menghancurkan formasi klan iblis, tidak akan ada seorang pun yang bisa mendekati kolam dewa batu. Aku akan mengambil nyawemu juga. Lanjut sang penguasa iblis. Lalu dia mengambil tindakan. Gemuruh. Pedang iblis berbentuk aneh muncul di depan sang Master Iblis. Ia meraihnya dan bergegas menuju pria kekar itu. Pria kekar itu merasakan kekuatan Tuan Iblis ini dan wajahnya berubah drastis. Dia tahu bahwa penguasa iblis di depannya sangat kuat. Meskipun dia memegang kapak batu di tangannya, hasilnya tidak dapat diprediksi jika pertarungan benar-benar terjadi. Saat ini Ye Tianfei sudah pergi jauh. Aku bertanya-tanya apakah kolam dewa batu ini ditinggalkan oleh para dewa batu kuno. Ye Tianfei menatap kolam dewa batu di menara hantu dengan sedikit antisipasi. Tapi sekarang bukan saatnya untuk mempelajarinya. Aku akan mencari waktu untuk mempelajarinya dengan saksama dan memastikan untuk menemukan jawabannya. Kata Ye Tianfei, Tuan Ye, sepertinya Nenek Liu ada di dekat sini. Dan dia tampaknya dalam masalah. Pada saat ini Xiao Yuiwei tiba-tiba berbicara. Xiao Huan dan Xiao Yuiwei keduanya menunjukkan ekspresi cemas saat ini. Apakah Lao Liu dalam masalah? Apakah kamu berencana untuk menyelamatkannya? Tanya Ye Tianfei. Ye Tianfei tahu bahwa kedua saudari itu memiliki hubungan yang baik dengan Nenek Liu. Jika itu orang lain dalam keluarga, kami mungkin tidak akan peduli, tetapi Nenek Liu sangat baik kepada kami berdua. Dia telah melihat kami tumbuh sejak kami masih kecil, dan banyak keterampilan dan seni bela diri kami diajarkan oleh Nenek Liu. Dia bukan hanya seorang tetua dalam keluarga, tetapi juga guru kami. Jika dia benar-benar dalam masalah, kami berdua pasti tidak akan mengabaikannya. Kata Xiao Yuiwei. Lao Liu adalah makhluk surgawi tingkat menengah dengan kekuatan besar. Masalah yang dihadapinya pasti sangat berbahaya. Kalian berdua mungkin tidak dapat menolongnya jika kalian pergi ke sana. Kata Ye Tianfei. Kita harus pergi melihatnya apapun yang terjadi. Kata Xiao Huan. Baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, bagus sekali. Tuan Ye, Anda bisa ikut dengan kami. Kami bisa mengatasi bahaya apapun yang kami hadapi. Teriak Xiao Yuiwei. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia tidak akan takut bahkan jika dia bertemu dengan makhluk surgawi tingkat menengah. Tidak harus. Nenek Liu adalah makhluk surgawi tingkat menengah. Masalah yang dihadapinya pasti sangat mengerikan. Mungkin dia akan bertemu dengan makhluk surgawi tingkat tinggi atau bahkan makhluk surgawi yang sempurna. Kalau begitu, aku mungkin tidak akan mampu menghadapinya.
Ye Tianfei menggelengkan kepalanya. Dewa-dewa surgawi tingkat tinggi atau bahkan dewa-dewa surgawi yang sempurna. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, wajah Xiao Huan dan Xiao Yuiwei berubah drastis. Mereka yang memasuki alam rahasia ketiadaan kali ini tidak hanya termasuk makhluk surgawi abadi tingkat dasar dan menengah, tetapi juga makhluk surgawi abadi tingkat lanjut dan sempurna. Hanya saja, para dewa tingkat tinggi dan dewa tingkat sempurna biasanya menyendiri, dan bahkan tidak tinggal bersama anggota pasukan mereka sendiri. Ini karena bagi mereka, orang biasa adalah beban, dan membawa begitu banyak orang akan memengaruhi petualangan dan perburuan harta karun mereka. Maka setelah memasuki alam rahasia kehampaan, para makhluk surgawi tingkat tinggi dan makhluk surgawi sempurna itu seakan lenyap dan jarang terlihat. Ayo kita ke sana dan lihat apa yang terjadi. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini? Kalian berempat masuk dulu ke senjata ajaib luar angkasaku. Kalau ada bahaya, aku tidak perlu repot-repot mengurus kalian, kata Ye Tianfei. Kemudian, Ye Tianfei memindahkan Xiao Huan dan 3 orang lainnya ke menara hantu, lalu menggunakan keterampilan fisiknya untuk pergi ke arah yang ditunjukkan oleh Xiao Huan dan Xiao Yuiwei. Xiao Huan dan Xiao Yuiwei menggunakan token keluarga di badan mereka untuk terus merasakan lokasi dan arah Nenek Liu dan memberikan petunjuk arah kepada Ye Tianfei. Tak lama kemudian, mereka tiba di dunia terdekat. Dunia ini kecil. Setelah memasuki dunia kecil, Ye Tianfei menemukan bahwa ada banyak ramuan berharga yang tumbuh di dunia ini. Banyak orang telah datang ke dunia ini untuk memetik ramuan ini. Nenek Liu ada di dunia ini, di arah sana, kata Xiao Yuiwei kepada Ye Tianfei sambil menunjuk ke suatu arah. Ye Tianfei melesat dan menuju ke arah itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei tiba di rawa yang luas di dunia kecil ini. Rawa itu dipenuhi racun yang sangat berbau busuk yang membuat orang ingin muenteh. Tuan, racun ini sangat beracun, kata Hu Miao kepada Ye Tianfei. Hehe, tidak masalah. Racun-racun ini memang beracun, tetapi bagiku, racun-racun ini adalah harta karun. Aku akan mengumpulkannya. Huang Sang muncul di samping Ye Tianfei dan berkata sambil tersenyum. Huang Sang kemudian menggunakan teknik kultivasi hantunya dan mulai menyerap racun di rawa. Nenek Liu ada di sana, aku bisa merasakan napasnya. Xiao Yuiwei tiba-tiba menunjuk ke kedalaman rawa dan berkata kepada Ye Tianfei. Ya, aku juga merasakannya. Ye Tianfei mengangguk. Tuan Huang, kumpulkan racunnya di sini, saya akan ke sana dan melihatnya, kata Ye Tianfei kepada Huang Sang. Baiklah, jangan khawatir. Racun ini beracun bagi orang lain, tetapi bagiku, racun ini bagaikan ikan di air. Di lingkungan ini, kekuatan tempurku akan meningkat pesat. Huang Sang mengangguk, memanggil. Ye Tianfei melesat dan melesat menuju kedalaman rawa. Raungan, raungan. Tak lama kemudian, Ye Tianfei mendengar raungan keras dari binatang buas dan suara burung, seakan-akan sejumlah besar binatang buas tengah meraung di hadapannya, membuat orang-orang merasa seolah-olah telah memasuki hutan belantara purba. Itu dari keluarga Zan. Mendengar suara binatang buas yang meraung dan burung berkicau, Xiao Huan dan Xiao Yuiwei berteriak bersamaan. Seseorang dari keluarga Zan, tanya Ye Tianfei. Ya, itu adalah teriakan binatang buas perang. Keluarga Zan adalah keluarga penjinak binatang buas tradisional. Para penguasa keluarga Zan biasanya membawa banyak binatang buas perang. Begitu mereka bertemu musuh, mereka akan melepaskan binatang buas perang untuk membantu dalam pertempuran, kata Xiao Yuiwei. Ya, mereka memang binatang buas. Dan jumlah mereka banyak sekali, setidaknya puluhan. Ye Tianfei berbicara sambil bergerak maju dengan cepat, dan kemudian dia merasakan bahwa di suatu lokasi di depannya, ada sejumlah besar binatang buas yang berdiri di udara. Zan Yuan juga ada di sini. Ye Tianfei melihat seorang pemuda berdiri di atas kepala seekor singa merah tinggi, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak sangat agung. Dia tidak bisa menahan ekspresi dingin dan berbicara. Nenek Liu bilang dia dalam masalah. Mungkinkah Zan Yuan membawa para penguasa keluarga Zan untuk membuat masalah bagi Nenek Liu? Xiao Huan memanggil dengan lembut. Kemampuan persepsi Xiao Huan dan Xiao Yuiwei jauh lebih lemah daripada Ye Tianfei. Saat ini, mereka belum merasakan situasi di depan. Benar sekali,
Nenek Liu, masih ada belasan orang dari keluarga Xiao Mu, dikelilingi oleh sejumlah besar binatang perang, dan banyak orang yang seharusnya berasal dari keluarga Zan. Tampaknya ada juga orang-orang dari kelompok angin hitam. Nenek Liu tampak terluka. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Apakah Nenek Liu terluka? Apakah dia terluka pareh? Ketika Xiao Huan dan Xiao Yuiwei mendengar ini, mereka berdua terkejut dan bertanya pada saat yang sama. Itu hanya rata-rata, tidak terlalu serius. Tetapi dia sekarang berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan jika ini terus berlanjut, situasinya akan sangat buruk. Lebih dari selusin orang dari keluarga Xiao Mu telah terbunuh, dan masih ada selusin yang tersisa. Ye Tianfei menjawab, kutu kupret, pasti orang itu Zan Yuan. Dia sangat keji. Dia tidak bisa menemukan kita berdua dan malah menyerang Nenek Liu. Xiao Yuiwei merasa khawatir dan marah di saat yang bersamaan. Keluarga Zan memiliki begitu banyak binatang perang, dan kami di keluarga Xiao lemah dan sendirian, jadi tentu saja kami bukan tandingan mereka. Xiao Huan juga sangat cemas. Zan Yuan memiliki 4 makhluk surgawi, 2 makhluk surgawi utama dan 2 makhluk surgawi perantara. Lagi pula, masing-masing keempat makhluk surgawi ini memiliki 1 atau 2 binatang perang dengan kekuatan surgawi. Dengan kata lain, keluarga Zan setara dengan memiliki 7 atau 8 penguasa surgawi yang dikelilingi di sini untuk berurusan dengan keluarga Xiao Anda. Ye Tianfei merasakannya dan berkata perlahan. 7 atau 8 guru surgawi. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Xiao Huan dan Xiao Yuiwei sama-sama terkejut. Di keluarga Xiao Mu, hanya ada 2 guru surgawi, Nenek Liu, dan seorang guru surgawi junior. Ye Tianfei melanjutkan, itu pasti Bibi Xiao San. Dia memiliki kekuatan seperti makhluk surgawi junior dan selalu mengikuti Nenek Liu. Xiao Yuiwei langsung berkata, saat ini, Ye Tianfei semakin dekat ke lokasi pertempuran. Nenek Liu memang terluka. Xiao Huan dan Xiao Yuiwei sudah bisa merasakannya, dan berteriak kaget pada saat yang sama. Itu Zan Yuan, orang kutu kupret ini. Dia pantas mati. Xiao Yuiwei merasakan kehadiran Zan Yuan dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan marah. Hati-hati, tahan napasmu, dan jangan biarkan orang-orang Zan Yuan merasakan kedatangan kita. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengejutkan mereka. Kata Ye Tianfei. Tuan Ye, apakah Anda ingin mengambil tindakan? Akan tetapi, keluarga Zan memiliki begitu banyak penguasa surgawi, dan jumlah mereka terlalu banyak dan kuat untuk dihadapi. Xiao Huan dan Xiao Yuiwei terkejut tetapi sedikit khawatir setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Selama tidak ada makhluk surgawi tingkat tinggi atau makhluk surgawi yang sempurna, tidak perlu takut. Aku dapat membantumu menyelamatkan Nenek Liu secara tiba-tiba. Kata Ye Tianfei. Tuan Ye, jika memungkinkan, selain Nenek Liu, tolong bantu selamatkan anggota keluarga Xiao lainnya. Semua anggota klan yang mengikuti Nenek Liu adalah orang kepercayaan Nenek Liu dan selalu bersikap baik kepada kedua saudara perempuanku dan aku. Xiao Huan memperhatikan bahwa Ye Tianfei hanya menyebut Nenek Liu, tetapi tidak menyebut anggota keluarga Xiao lainnya, dan dia secara kasar mengerti apa yang dimaksud Ye Tianfei. Ye Tianfei menyelamatkan Nenek Liu demi kedua saudara perempuannya. Sedangkan untuk anggota keluarga Xiao lainnya, Ye Tianfei tidak terlalu peduli. Baiklah, itu tergantung situasinya. Kita akan menyelamatkan mereka jika kita bisa. Ye Tianfei memikirkannya dan mengangguk. Dengan peningkatan energi mental dan hukum mentalnya yang terus-menerus, dan setelah mempraktikkan kunci mental, Ye Tianfei sekarang dapat dengan mudah melawan makhluk abadi tingkat menengah. Jadi meskipun dia tahu bahwa ada begitu banyak ahli abadi dalam keluarga Zan, dia juga berencana untuk mengambil tindakan. Bersambung.